Halo Love LK. Di video kali ini aku akan membahas mengenai gambar dalam puisi dengan bahasa sebagai medianya. Sebenarnya seberapa besar pengaruh bahasa terhadap pembentukan gambar dan makna di dalam puisi itu? Bagaimana keterkaitannya? Nah, semua itu akan dibahas di video ini. Nah, Love LK tidak jarang bahwa usaha untuk memahami sebuah sajak mengalami kesulitan karena kita selaku pembaca tidak menyadari pentingnya gambar dalam puisi. Dalam berbagai acara pembacaan puisi misalnya, sering kita temui orang-orang yang berusaha menghasilkan bunyi sajak yang dibawanya sebaik mungkin begitu tanpa memberi kesan bahwa mereka memahaminya. Nah, kekurangan pahaman itu sering disebabkan oleh tidak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk menyusun gambar dari puisi yang dibacanya. Padahal puisi bisa menjadi bacaan yang menarik sekali apabila pembaca berhasil menyusun serangkaian gambar yang ditampilkan. Di layar aku sudah menampilkan potongan syair yang diambil dari buku berjudul Syair Kedatangan Raja Siam di Betawi yang ditulis pada tahun 71-an. Nah, syair tersebut memberikan gambaran mengenai hal yang terjadi di Betawi ketika Raja Siam berkunjung ke sana. Syair ini sangat menarik sebenarnya apabila pembaca sangat cermat menyusun rangkaian gambar di dalamnya. Suara genderang dan alat musik lain yang dibunyikan sejak pagi tentu sangat riuh sekali ditambah dengan banyaknya orang yang berbaris atau sekadar berkumpul saja. Nah, dalam gambar juga terlihat berbagai kontras, misalnya orang-orang keturunan Cina yang berderet itu ada yang terhina, berpangkat, dan juga yang kaya. Barisan itu berbeda dengan barisan orang-orang yang datang dari kampung, tentunya orang Betawi yang beragama Islam yang tampak semrawut begitu. Nah, gambar tersebut bisa disusun lebih cermat lagi dan semakin jelas ditampilkan di pikiran pembaca. Semakin mudah pula bagi pembaca untuk memahaminya dan menafsirkan maksud penyairnya. Dalam gambar tersebut kita bisa menemukan kecenderungan, suasana, dan sikap tertentu, hal-hal yang memudahkan penafsiran. Nah, pada hakikatnya, gambar-gambar yang disusun oleh setiap pembaca pasti tidak akan jauh berbeda. Namun, penafsiran terhadap gambar bisa berbeda-beda. Dalam sajak tersebut, gambar tidak begitu mengganggu penafsiran karena merupakan hasil deskripsi yang lugas. Namun, dalam puisi yang gambar-gambar menuntut penafsiran lanjutan, perbedaan penyusunannya bisa menghasilkan perbedaan penafsiran yang jauh sekali. Nah, gambar lugas dalam sajak tersebut tersusun dalam bahasa harfiah, yaitu bahasa yang tidak menyarankan atau menyiratkan sesuatu makna yang lain daripada yang disampaikan. Dalam bahasa yang demikian, penyair berusaha untuk tidak ikut campur tangan terhadap apa yang digambarkannya. Dengan menggunakan bahasa yang harfiah di balik yang digambarkannya pun, itu penyair tidak menyembunyikan sesuatu makna yang lain begitu. Penyair hanya membuat deskripsi mengenai suatu peristiwa dan boleh dikatakan tidak memberikan interpretasi atau pandangan pribadinya tentang peristiwa yang bersangkutan. Di samping bahasa harfiah, terdapat juga bahasa kiasan. Kedua bahasa tersebut tentu akan menghasilkan rangkaian gambar yang berbeda pula. Di layar aku sudah menampilkan sebuah puisi berjudul Di Bawah Gelombang yang ditulis oleh Sanusi Pane. Nah, apabila kita anggap sajak tersebut menggunakan bahasa harfiah, yang kita dapatkan adalah gambaran mengenai si aku yang berada dalam biduk di tengah laut sendirian begitu. Apabila dibaca demikian, makna harfiah sajak itu adalah berita tentang seseorang yang sendirian saja terkatung-katung di tengah laut pada suatu malam yang sunyi dan tidak tahu mau kemana begitu, harus kemana perginya. Namun, apakah hanya demikian? Padahal dalam sajak tersebut ada penggunaan kata atau kelompok kata bintang kemilau yang jauh di atas yang dengan damai meninjau kehidupan di bumi. Itu adalah bentuk personifikasi. Jangan-jangan penyair menyembunyikan sesuatu maksud. Kemudian bisa direka-reka nih hubungan antara kata-kata yang
digunakan, semisal hubungan antara kata laut, biduk, bintang yang bisa saja merupakan lambang begitu. Jadi kemungkinan besar ada maksud lain, ada makna tersembunyi di balik yang tersurat dalam sajak ini. Apabila kita lancar menyusun gambar harfiahnya, maka kita bisa mengatakan bahwa sajak itu mengandung makna yang tersirat begitu. Yang lain, apabila disusun berdasarkan sesuatu yang tersirat, sajak tersebut ternyata berbicara mengenai si aku atau pengisah yang tampaknya menyerahkan diri gitu pada gerak kehidupan tanpa tuntutan tertentu yang tidak mengetahui kemana arah hidupnya itu. Nah, hal yang sudah diuraikan barusan mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar sekali dan sangat jauh di antara gambar yang muncul dari bahasa harfiah dan juga pengertian yang kita tangkap dari bahasa kiasan. Nah, dalam peristilahan sastra, bahasa harfiah akan menghasilkan citraan harfiah dan citra tersebut tidak mewakili pengertian-pengertian yang lebih jauh lagi. Sebaliknya, citra kiasan menuntut pembaca untuk mengusut segala sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat. Citra kiasan itu tersusun berdasarkan bahasa kiasan. Nah, dalam puisi, kedua citra itu sama-sama penting. Kekurangan dalam usaha penafsiran memang sering disebabkan ketidakmampuan pembaca membaca citra kiasan. Tetapi ketidakmampuan itu tidak jarang juga bersumber pada kecerobohan atau kekurang cermatan dalam penyusunan citra harfiah. Sesungguhnya, makna sebuah sajak lahir dari tegangan antara citra harfiah dan citra kiasan, antara keharfiahan dan perlambangan bahasa. Nah, agar bisa memahami puisi dengan penuh dan juga bisa mengapresiasinya dengan baik, pembaca perlu memperhatikan penggunaan bahasa oleh si penyair yang selanjutnya akan meninggalkan gambar atau citraan yang mendukung proses pemaknaan terhadap puisi yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa gambar, bahasa itu tuh sangat memengaruhi proses penafsiran kita, proses pemaknaan kita terhadap puisi. Untuk itu kita harus sama-sama cermat sekali dalam menangkap bahasa yang digunakan dan juga gambar yang dirangkai melalui bahasa itu di dalam puisi yang bersangkutan. Nah, Love LK, itu dia merupakan sedikit penjelasan mengenai bahasa, gambar di dalam puisi. Bagaimana itu pentingnya begitu. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk sampaikan di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai dan bagikan video ini seluas-luasnya agar cakupan manfaatnya lebih luas. Bagi yang belum subscribe YouTube channel LK, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video-video yang lain.